Setelah mencuri perhatian dengan peluncuran seri Xiaomi 13T yang sukses, Xiaomi tidak berhenti membuat kejutan. Baru-baru ini pabrikan smartphone ini meluncurkan generasi terbaru Xiaomi 14. Sebuah langkah yang banyak dinantikan penggemarnya. Namun kegembiraan ini sedikit terhalang oleh harga Xiaomi 14 yang terbilang sangat mahal, yakni sekitar 12 jutaan, menimbulkan pertanyaan tentang nilai yang ditawarkan dibandingkan dengan pendahulunya. Di sisi lain, Xiaomi 13T yang juga telah dirilis di Indonesia menawarkan nilai yang lebih ramah di kantong dengan harga sekitar 6 jutaan saja. Berita ini tentu disambut baik oleh para penggemar Xiaomi di Indonesia yang mencari ponsel berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Namun muncul kabar yang simpang siur mengenai produksi Xiaomi 13T yang dikatakan telah dihentikan meskipun belum ada konfirmasi resmi terkait hal ini. Menghadapi situasi ini, Xiaomi tidak berhenti berinovasi. Seri terbaru yang akan datang Xiaomi 14T diumumkan akan menggunakan chipset Dimensity 9300, menjanjikan peningkatan performa yang signifikan. Ditambah lagi fitur fast charging yang akan disertakan diharapkan dapat menambah nilai lebih pada seri ini meskipun beberapa orang mungkin berpikir ini terlalu dini. Terutama mengingat peluncuran Xiaomi 13T yang baru saja rilis, langkah Xiaomi untuk terus berinovasi dan menghadirkan teknologi terbaru dalam produk-produknya. GSM Cina baru-baru ini mengungkapkan informasi yang cukup menarik. Ternyata seri Xiaomi Mi 14T telah terdaftar dalam database IMEI, memperlihatkan nomor model 2407FPN8EG untuk pasar global dan 2407FPN8ER untuk pasar Jepang. Ini menandakan rencana peluncuran smartphone ini di berbagai wilayah termasuk Jepang. Sementara itu, versi Cina dari perangkat ini memiliki nomor model yang berbeda, yaitu 2407FRK8EC yang dikaitkan dengan Redmi K70 Ultra. Xiaomi 14T dan Poco F6 dijadwalkan akan meluncur di Indonesia tahun ini, dengan Poco F6 akan tersedia lebih awal di pasar. Menyusul kemudian Xiaomi 14T diharapkan akan dirilis di pertengahan tahun. Ponsel pintar yang ditenagai oleh Dimensity 9300 termasuk Oppo Find X7, Vivo X100 Pro, dan iQOO Neo 9 Pro. Menurut pengujian Nano Review, perangkat yang menggunakan Dimensity 9300 rata-rata mencapai skor Antutu antara 2 juta hingga 2,2 juta poin. Seri Xiaomi 14T kemungkinan memiliki skor Antutu yang sebanding. Desain belakang Xiaomi 14T menghadirkan tampilan mewah dengan penempatan kamera berbentuk kotak mencerminkan estetika khas seri Xiaomi 14 sebelumnya. Varian warna standar dari ponsel ini memadukan bahan kaca sementara. Untuk varian berwarna biru, Xiaomi mempersembahkan sentuhan eksklusif dengan material kulit memberi aksen prestisius dan unik. Salah satu kelebihan yang menonjol dari Xiaomi 14T adalah sertifikasi IP68-nya, yang menandakan perangkat ini memiliki ketahanan terhadap debu dan air, meningkatkan daya tahan ponsel. Dengan ketebalan hanya 8,5 mm dan berat sekitar 193 gram, Xiaomi 14T menjanjikan kenyamanan ekstra saat digenggam dan dibawa. Semua keunggulan ini bersanding dengan spesifikasi teknis impresif, memposisikan Xiaomi 14T sebagai pilihan menawan bagi mereka yang mendambakan smartphone berpenampilan elegan tanpa mengabaikan performa dan ergonomi. Xiaomi 14T tampil lebih unggul dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inci yang menampilkan resolusi tajam sebesar 1,5K. Dengan refresh rate 144Hz dan touch sampling rate 480Hz, interaksi pada layar menjadi lebih responsif dan lancar. Selain itu, layar Xiaomi 14T menawarkan kecerahan maksimal hingga 2600 nits. Perlindungan layar ditingkatkan dengan penggunaan Gorilla Glass 5 terbaru yang menjanjikan ketahanan yang superior serta resistensi terhadap goresan. Menambah kenyamanan pengguna, Xiaomi 14T mendukung fitur HDR10 Plus dan Dolby Vision serta sertifikasi Wide Vinyl L1, memungkinkan penonton menikmati konten Netflix dalam kualitas terbaik. Selain itu, dengan fitur 2880Hz PWM, dimming mata pengguna tetap terjaga dari kelelahan meskipun menatap layar dalam durasi yang panjang. Xiaomi yang selama ini dikenal sebagai perusahaan yang tak henti-hentinya berinovasi, dengan Xiaomi 14T kembali memperlihatkan dedikasinya dalam menyajikan produk berperforma tinggi, mengangkat standar pengalaman pengguna. Dalam hal chipset, tampaknya Xiaomi 14T standar akan menggunakan chipset Dimensity 8300 Ultra, sementara versi Pro kemungkinan akan menggunakan Dimensity 9300. Namun saat ini yang tercantum dalam sertifikasi hanya chipset Dimensity 9300. Di Indonesia, Xiaomi 14T akan tersedia dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB hingga rumornya ada varian 512GB.
Ponsel ini juga menawarkan RAM tipe LDDR5X dan penyimpanan internal UFS 3.1 teknologi terdepan dalam kategorinya. Keunggulan lain dari Xiaomi 14T termasuk sistem operasi Android 14 dan antarmuka pengguna HyperOS terbaru khas Xiaomi. Sebagai langkah strategis mirip dengan Samsung, Xiaomi menawarkan dukungan pembaruan sistem operasi hingga 4 tahun dan pembaruan keamanan selama 5 tahun. Menegaskan bahwa investasi dalam Xiaomi 14T adalah pilihan yang berharga untuk jangka panjang. Berbeda dengan merek hijau yang mengklaim diri sebagai king namun sering melupakan pentingnya pembaruan sistem operasi dan hanya menyediakan 1 kali pembaruan. Xiaomi 14T menonjol sebagai pilihan yang andal dan bertanggung jawab. Dengan serangkaian spesifikasi kamera yang memukau, Xiaomi 14T siap merengkuh hati para pecinta fotografi mobile dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel bersensor OIS. Telefoto 50 megapiksel serta ultra wide 50 megapiksel ponsel ini menjanjikan hasil foto yang impresif. Hal menariknya, setiap lensa kamera pada Xiaomi 14T telah dikalibrasi dengan lensa dari Leica, ikon industri fotografi yang memastikan setiap jepretan hadir dengan ketajaman dan detail yang maksimal. Meskipun kamera depan Xiaomi 14T memiliki spesifikasi 32 megapiksel yang dianggap standar ponsel, tetap memberikan hasil selfie berkualitas. Adapun untuk perekaman video, kamera belakang dapat merekam dengan resolusi 4K pada 30 fps dan dilengkapi dengan stabilisasi gyro ACE. Sedangkan kamera depan mendukung perekaman hingga resolusi Full HD+ pada 30 fps. Ponsel ini juga menawarkan sejumlah fitur unggulan lainnya termasuk dukungan untuk eSIM dan perlindungan dengan peringkat IP68 yang keduanya memberikan fleksibilitas dan daya tahan tambahan bagi penggunanya. eSIM atau yang dikenal dengan Embedded SIM adalah teknologi mutakhir yang membolehkan pengguna untuk mengaktifkan layanan seluler tanpa memerlukan kartu SIM fisik. Fitur ini menandai debut pertamanya di ponsel Xiaomi yang dipasarkan di Indonesia. Dengan adanya fitur eSIM, Xiaomi 14T menjanjikan akses layanan seluler yang lebih mudah dan adaptif. Tak hanya itu, Xiaomi 14T juga dilengkapi dengan sejumlah fitur standar terdepan termasuk fingerprint yang terintegrasi di dalam layar. Bluetooth versi 5.4 terbaru, koneksi NFC ear blaster dual speaker stereo dengan Dolby Atmos, USB Type-C, serta fitur USB on the go. Meskipun dilengkapi dengan berbagai fitur konektivitas, mutakhir ironisnya ponsel ini meninggalkan 2 hal yang kerap dicari oleh banyak pengguna, yakni jack audio 3,5 mm dan slot kartu memori. Walaupun fitur seperti kapasitas baterai 5000 mAh dan dukungan fast charging 120 Watt, sementara versi Xiaomi Pro-nya kemungkinan bakal lebih besar dengan fast charging 180 Watt atau bahkan standar 120 Watt. Dalam hal harga, Xiaomi 14T diperkirakan akan dijual sekitar 6 jutaan untuk varian RAM 12 GB dengan penyimpanan internal 256 GB. Belum ada informasi mengenai ketersediaan varian dengan penyimpanan internal 512 GB di pasar Indonesia. Semoga Xiaomi 14T Pro juga akan tersedia di pasar Indonesia, sehingga kita memiliki beragam pilihan untuk memilih ponsel flagship Xiaomi dengan harga yang terjangkau. Peningkatan utama pada Xiaomi 14T terletak pada chipsetnya yang kabarnya akan menggunakan Dimensity 8300 atau Dimensity 9300. Selain itu, kamera ultra-wide juga diperbarui dan teknologi pengisian daya cepat juga ditingkatkan. Kami akan memberikan pembaruan terbaru mengenai tanggal rilisnya, oleh karena itu pastikan untuk subscribe channel kami, karena kami selalu memberikan informasi terbaru mengenai ponsel terbaru setiap harinya.